Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Bapak Ibu peserta RCC Asesor Kompetensi yang berbahagia, Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang kita rencanakan sejak kemarin, kita akan mengadakan acara khusus persiapan pengarahan dari Master Asesor untuk Putus. mempersiapkan RCC yang akan kita gelar pada Putus. 18-19 Februari 2025 di Hotel Sofian Jut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, mari kita buka pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran pada kegiatan kita. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami ingatkan di sekitar laptop Bapak Ibu, apabila terdapat gelas berisi air ataupun kopi, maka ditempatkan semestinya dijauhkan agar ketika nanti terkena tidak sengaja, tidak menumpahi laptop. Kemudian kabel-kabel yang berada di sekitar kita mohon dikondisikan supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Ya, mungkin ada colokan-colokan yang perlu dirapikan, silahkan dirapikan. Cahaya silahkan dimaksimalkan mengenai muka sehingga ketika kita berinteraksi maka wajah kita ada penampakan. Pak Sari masih gelap, ya. Baik, Bapak Ibu, kita awali kegiatan kita ini dengan mendengarkan, menyimak sambutan dari Direktur LSP Trainer Kompeten Indonesia kepada Bapak Dr. Aminuddin Hadi. Kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu peserta RCC dan juga Bapak Master Asesor Pak Dinar Wulan Sutoto. Ya, Alhamdulillah beliau menyempatkan malam hari ini untuk memberikan briefing kepada kita, di mana nanti pada tanggal 18, 19 sesuai dengan petunjuk dari BNSP, kita akan mengadakan eh, rekognisi current competence, begitu ya. Nah, supaya Bapak Ibu bisa lebih nyaman dan siap pada tanggal 18 dan 19, maka malam hari ini Master Asesor yang bertugas memberikan briefing. Harapannya Bapak Ibu bisa menyimak dengan sebaik-baiknya, kemudian mempersiapkan diri sehingga pertemuan kita tanggal 18, tanggal 19 itu insya Allah bisa optimal dan seluruh peserta direkomendasikan kompeten. Demikian dan monggo Pak Toto, Pak Badar melanjutkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin sudah memberikan kata sambutan pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Master Asesor Pak Insinyur Dinar Wulan Sutoto MSI untuk memberikan pengarahan persiapan apa-apa yang mesti dipersiapkan sebelum Bapak Ibu semuanya memasuki ruangan RCC. Kami silahkan waktu seluas-luasnya Pak Sutoto. Baik, iya. Terima kasih Pak Udin, Pak Amin sebagai Direktur LSP. Bapak Ibu Pak Sutoto sekalian yang suaranya saya kecil, Pak hormati. Sutoto. Oh, sorry. Baik, terima kasih diingatkan. Baik, terima kasih. Eh, begini bagaimana suara Pak Udin? Oh, sudah nyaman sekarang, Sudah tapi Pak, harus sudah dipegangi kedengaran. terus di Ya, mulut. iya berarti saya harus pegang. Ya nggak apa-apa. Ini bagian dari upaya untuk memberikan dampak optimal ini Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Udin. Ya, Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat dan kesempatan yang telah diberikan pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya nanti memberikan beberapa bahan awal yang diharapkan ini nanti akan menjadi acuan pada saat pelaksanaan RTC. Terus terang Bapak Ibu sekalian, RCC saat ini ataupun Askom yang diselenggarakan sejak tanggal 1 Februari itu mempunyai sebuah pola yang berbeda. Jadi ada sedikit perbaikan, sedikit improvement yang telah disusun oleh BNSP. Nah, mari kita simak apa saja ini hal yang harus diperhatikan sehingga Bapak Ibu dalam kurun waktu 7 hari ke depan antara sekarang dengan nanti menjelang tanggal 18, maka Bapak Ibu akan lancar mengikuti agenda tanggal 18 19 nanti. Yang jelas nanti tanggal 18 19 itu tidak lagi diawali dengan sebuah intro atau pendahuluan yang berisi konsep dan teori tentang assessment. Jadi kita akan langsung masuk nanti tanggal 18 langsung itu ada langsung masuk pada review atas MOOC versi 23 yang Bapak Ibu sudah susun dalam periode ini. Jadi substansinya adalah langsung pada substansi bahasan materi uji kompetensi versi 2023. Nanti apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan, mari kita simak. Mohon izin saya akan menggunakan materi slide ini sebagai sebuah acuan karena ini menjadi semacam prerequisite yang harus dilakukan menjelang Bapak Ibu melakukan RCC atau ASKOM. Izin, saya akan share materi Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat di layar unit kompetensi sebagai asesor. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya awali dengan satu slide awal yaitu mengingatkan bahwa Bapak Ibu sekalian nanti selama 2 hari. Artinya tidak langsung 2 hari karena hari kedua itu Bapak Ibu langsung melakukan RCC, langsung melakukan assessment dengan pola pendekatan karena Bapak Ibu ini RCC yang ke berapa ini Pak Ibu? Pak Udin, ini teman-teman RCC yang ke berapa? Kedua atau ketiga? Mayoritas Udah besar. saya Atau ketiga. pertama, RCC pertama? Saya ketiga. Oh, ada yang ketiga. Ada yang Saya ketiga, yang kedua, Pak. ada yang pertama, Saya yang ada yang kedua. kedua. Nah, oke, mengingatkan saja bahwa hari kedua itu langsung kita akan memeriksa portofolio. Sesuai dengan persyaratan RCC bahwa sudah 6 kali SPT minimal 2 kali membuat MUK versi 2023 dan melakukan MKVA versi 2023. Khususnya untuk MKVA itu akan diperiksa saja adalah sebelum assessment. Nah, jadi Bapak Ibu harus nanti menyiapkan dokumen-dokumen itu. Hari pertama itu kita akan membahas secara singkat terkait dengan seluruh dokumen, mulai dari APL 01 sampai dengan paling tidak AK 06. Nah, ini akan dilakukan secara cepat dan pastinya Bapak Ibu sudah siap dengan bendel masing-masing yaitu MUK 2023. Nah, apa yang diperiksa nanti atau di-refresh nanti adalah terkait dengan Bapak Ibu pasti sudah paham ada MAPA, ada MAK, dan ada MKVA. 3 unit kompetensi ini yang menjadi acuan tumpuan pada saat melakukan refreshment. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian mengingatkan saat ini kalau 3 unit kompetensi itu ada di ranah ini Bapak Ibu sekalian, saya coba coret-coret di sini. Ada di ranah ini 3 unit kompetensi ini merencanakan, melaksanakan dan memberikan kontribusi, maka penekanan terkait dengan ini
itu harus dilakukan. Nah, malam hari ini kami akan secara singkat menekankan adanya pemahaman terhadap beberapa butir ini. Karena di lapangan ternyata dari hasil banyak kajian dan review itu pemahaman tentang prinsip-prinsip asesmen berbasis kompetensi, memahami standar dan skema, pelaksanaan uji, peran asesor itu dimulai dari mana, dan kode etik sebagai asesor itu masih kurang dirasakan dampaknya ataupun pemahamannya. Malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit ini dan nanti pada bagian akhir kita akan sedikit membahas tentang tugas yang Bapak harus Ibu selesaikan pada periode seminggu mendatang. Artinya mulai dari besok sampai dengan tanggal 18, Bapak Ibu sudah siap dengan dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai sebuah acuan dalam melakukan RCC. Mengingatkan saja Bapak Ibu sekalian bahwa dalam merencanakan assessment, merencanakan aktivitas dan proses assessment itu terdapat 4 elemen. Kemudian dalam melaksanakan assessment ada 6 elemen. Dan kemudian dalam melakukan kontribusi itu ada 3 elemen. Nah, elemen-elemen ini harus Bapak Ibu perhatikan merujuk kepada standar yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Substansi awal terkait adalah asesmen berbasis kompetensi dan GBT dan CBA, okupasi asesor kompetensi. Saya ingin mengingatkan karena ini juga menjadi materi standar yang harus disampaikan. Yang pertama adalah definisinya. Pelatihan berbasis kompetensi atau kompetensi based training adalah pelatihan yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan sikap sesuai dengan standar. Nah, disinilah standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan di tempat kerja. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian ketika melakukan pelatihan, maka pelatihannya harus berbasis kepada standar. Dan kalau berbasis standar berarti Bapak Ibu pastinya sudah pada paham di sana ada definisi, ada kode, ada elemen, ada KUK, ada konteks variabel dan seterusnya. Nanti kita akan bahas pada konteks berikutnya dalam bahasan ini. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita sikapi bahwa apabila berbicara GBT maupun GBA, maka selalu basisnya adalah standar. Standar yang mana? Pasti Bapak Ibu sudah paham semua bahwa ada 3 jenis standar yang digunakan sebagai sebuah acuan, yaitu SKKNI atau standar internasional atau standar kompetensi kerja khusus yang digunakan pada satu lembaga tertentu. Ada 3 jenis standar yang bisa digunakan. Komponennya selalu terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi itu adanya kompetensi kerja. Nah, tadi saya sebutkan ada 3 jenis kompetensi kerja. Kemudian strategi dan materi pembelajaran, artinya kurikulum, silabus, metode, bahan alat, bahan ajar, dan seterusnya itu sudah disusun. Saya yakin Bapak Ibu sekalian karena berasal dari LSP Training Kompeten Indonesia pastinya juga sudah sangat paham standar 333 itu digunakan sebagai acuan. Demikian juga pengujian dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia di mana Bapak Ibu juga sudah mempunyai khususnya untuk training, untuk MSDM itu semuanya sudah ada KKNI yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengemas standar-standar yang ada. Assessment sekarang. Assessment berbasis kompetensi, definisinya adalah assessment terhadap bukti untuk menentukan apakah kemampuan seseorang saat ini sesuai dengan standar. Nah, artinya di sini Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan assessment, maka dengan sendirinya harus berupaya untuk menggali bukti-bukti. Jadi tugas asesor itu adalah mencari bukti-bukti yang berkualitas, bukti yang memenuhi kriteria sehingga Bapak Ibu semua bisa membuat keputusan.
Nah, berbasis kriteria, assessment berdasarkan bukti. Nanti kita lihat pastinya juga Bapak Ibu sudah menyadari bahwa ada bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti tambahan. Tergantung nanti pada profil asesinya, maka asesi tertentu apakah bisa digali dengan bukti langsung atau tidak langsung. Berbasis bukti, suatu proses yang membandingkan bukti kompetensi dengan suatu standar. Maka artinya nanti di dalam materi uji atau instrumen uji, Bapak Ibu salah satunya harus mengidentifikasi bukti-bukti seperti apa yang mempunyai kriteria. Pasti paham VATM terhadap sebuah standar yang akan Bapak Ibu gunakan. Parsi- Partisipatori artinya melibatkan secara utuh asesi di dalam menggali bukti-bukti yang ada. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, assessment dan uji itu ada perbedaan yang sangat substansi. Kalau assessment sifatnya adalah mereka bagian dari proses. Tapi kalau ujian ataupun tes itu mereka bisa saja dianggap sebagai objek semata. Jadi kalau kita ngetes anak murid SD atau SMP maka murid-murid tersebut hanya sebagai objek bahwa mereka harus mengerjakan sesuatu pada jam tertentu dengan kurun waktu sekian selesai nggak selesai kumpulkan. Tapi kalau dalam assessment maka di sini ada keterlibatan utuh dari pihak asesi dalam mengumpulkan bukti-bukti. Nah, ini substansi yang mendasar yang harus dipahami. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, kerangka ini menjadi salah satu basis pemahaman yang Bapak Ibu harus perhatikan. Karena nanti tergantung Bapak Ibu nanti sudah mempunyai pilihan skema apa, dan skema tersebut apakah berada pada level di bawah 3 atau di atas 4 atau di atas 3. Jadi batasan 3 dan 4 ini menjadi sebuah referensi kritis untuk Bapak Ibu akan menggali apakah alat atau instrumen atau perangkat yang harus dikembangkan. Pemahaman ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sangat menguasai ketika tempo hari Bapak Ibu belajar tentang materi uji kompetensi versi 2023. Kita baca pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan map yang Bapak Ibu lakukan pada saat Askom waktu itu. Kalau kemudian itu menggunakan map kuning, dianggapnya adalah profil asesi belum berpengalaman. Belum pengalaman sehingga menggalinya itu dengan mengumpulkan bukti-bukti langsung. Nah, terhadap skema assessment lebih kecil dari 3 yang karakternya itu adalah operate. Karakternya adalah operate, jadi suruh mengoperasikan mesin fotokopi, suruh melakukan mengoperasikan alat bubut, diminta untuk mengoperasikan dump truck. Aspek analitiknya relatif kecil, maka dia hanya menjalankan sebagaimana instruksi di dalam SOP, maka kita anggap itu adalah mereka berada pada level eh, 3 ke bawah, 1, 2, 3. Sehingga bukti yang digali secara langsung, karena belum berpengalaman itu digali dengan bukti langsung, adalah mengembangkan instrumen observasi atau checklist observasi, yaitu terdiri dari IA 1, 2, 3 ditambah bukti tambahan berupa tanya jawab, berupa instrumen daftar pertanyaan Tertulis. tertulis dan daftar pertanyaan lisan, di mana instrumennya 5 atau 6 atau 7. Nah, ini adalah sebuah pilihan pertama terkait dengan sebuah skema yang nanti Bapak Ibu akan kembangkan. Jadi misalkan nanti Bu Leli mempunyai skema level 3 atau sebuah okupasi tertentu which is itu identik dengan level 3, maka idealnya adalah mengembangkan instrumen ini. IA 1, 2, 3 dan tambahannya 5, 6, 7. Tapi manakala levelnya itu di atas 4,
maka bukti langsungnya Bapak Ibu harus mengembangkan instrumen instruksi terstruktur atau daftar instruksi terstruktur di mana instrumen number 04A dan 04B plus selalu menggunakan dua alat bukti yang harus digali yaitu tambahan berupa pertanyaan yaitu DPT atau tulis dan lisan. Bapak Ibu diperhatikan IA567, IA56 dan 7 itu senantiasa berisi pengetahuan semata. Artinya dimensinya itu adalah dimensi yang straight yaitu TS, TMS dan JRES. Perhatikan jadi bahwa 567 hanya berisi pengetahuan sehingga kemudian dimensi yang digali di dalamnya adalah dimensi dimensi TS, dimensi TMS, dan dimensi JRES. Nah, inilah hal yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti manakala tanggal 18, 19, maka Bapak Ibu hadir sudah membawa satu bendel dokumen terkait dengan skema yang dipilih, itu terdiri dari dua nanti, yaitu apakah itu instrumen untuk yang belum pengalaman dan sudah pengalaman. Nah, saya tambahkan sebelumnya, sebelum ada pertanyaan, terhadap profil ASESI pilihan kedua, yaitu mereka yang berpengalaman, pastinya juga Bapak Ibu sudah mahir semua memahaminya, bahwa mereka yang berpengalaman, apakah itu level 3 ke bawah ataupun level 4 ke atas, itu digali dengan portofolio, yaitu menggunakan checklist verifikasi portofolio 08, dan wawancara atau 09. Tetapi itu untuk 3 bisa ditambahkan, mungkin saja ditambahkan DPT maupun DPL, yaitu 05, 06, 07. Tetapi pada dasarnya ketika Bapak Ibu sudah mengembangkan 08 dan 09 saja, maka untuk level 3 ini sudah cukup, khususnya untuk asesi yang berpengalaman. Untuk level 4 ke atas, maka kemudian bukti tidak langsungnya adalah sama, portofolio, dan kemudian ditambah wawancara, atau ditambah review produk, atau ditambah dengan verifikasi pihak ketiga. Nah, inilah instrumen yang Bapak Ibu harus kembangkan ketika nanti tanggal 18 itu Bapak Ibu sudah membawa bundle dokumen ini. Otomatis terkait juga dengan persiapan awalnya yaitu MAPA 1, MAPA 2, dan kemudian dokumen yang lainnya yaitu AK1, kemudian AK2 dan seterusnya. Sebagaimana ketika Bapak Ibu melakukan pendalaman materi MUK 2023. Buku kerja di materi 2023 itu dulu juga sudah dibagikan pastinya. Gunakanlah buku kerja pada MUK 2023 sebagai upaya untuk melengkapi seluruh dokumen yang harus sudah tercetak minimal ataupun ada di dalam soft file pada saat tanggal 18 dan 19. Karena nanti tanggal 18-nya itu murni kita akan langsung masuk ke dalam substansi materi atau substansi dokumen map hijau. Map hijau itu Bapak Ibu pasti pada saat Askom maupun pada saat RCC isinya adalah map hijau dan map biru. Untuk map biru nggak usah dipikirkan, kami sudah siapkan nanti Pak Udin admin tinggal ngeprint saja menyiapkannya di awal. Tapi untuk map hijau, Bapak Ibu harus siapkan sendiri. Sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Saya Pak Toto. Ya Pak, Bu. Ini kalau bicara eh, skema based on KKNI. Nah, Ya. kebetulan saya dari Transop, Transportasi dan Logistik, kami kebanyakan okupasi nasional. Ya, tidak lagi pakai KKNI. Tetapi kalau saya semilarkan dengan KKNI Ya. di sini, di Ya. bukti 1 ya, Ya. kita di sini ada yang pengalaman dan ada yang tidak pengalaman. Ya. Betul. Nah, untuk yang tidak pengalaman,
mengikuti Ya, alur ini, kami sudah jalankan ini. Nah, tapi kebetulan kalau yang levelnya supply chain manager itu kan levelnya udah manager, betul. dan dia untuk syarat mengikuti SCM itu minimal dia sudah manajer di salah satu area, katakanlah procurement, warehouse, atau katakanlah freight. Jadi Ya, kita udah menganggap dia ini berpengalaman, karena kalau tidak berpengalaman minimal dia 5 tahun ke atas. Rata-rata mereka ya, dengan area fungsi itu, karena SCM itu adalah level tertinggi di iya, dalam Bu. Ya, logistik. Nah, ya, saya jujur aja selama ini masih memakai yang kuning, karena saya anggap mereka itu kan basic pendidikannya itu tidaklah menjadi signifikan, Pak. Yang penting kami pengalaman, dan ya mereka memang sudah ada bukti dari hmm, surat keterangan keterangan kerjanya, memang dia adalah di salah satu level area hmm, fungsi tadi. ya, iya, Jadi Bu. saya tidak pernah menggunakan yang bawah Merah. ke bawah, yang merah, maaf aja. Oke. Nah, Iya, saya iya. biasanya menggunakan ini level yang 4 ini, Pak. Oke. Meskipun Iya, nah, iya. jadi DIT, lalu presentasi tanya jawab, lalu Mhm. yang selanjutnya itu adalah let's say yang Bapak jelaskan tadi, Ya, TSM, TR, JERES, itu berupa pertanyaan tertulis tetapi berupa isi knowledge, hmm, dimensi tadi. ya, Apakah itu sudah benar atau tidak? Karena itu yang kami diajarkan oleh master asesor di tempat kami, Pak. iya. Ya, itu Ya, aja. ya, betul, Bu Norma. Jadi, Ya, eh, kalau bayangan saya, nah ini menarik, Bu Norma. ya. Ketika mereka itu dianggap berpengalaman, Hmm. kembali lagi skema apa tadi supply chain Supply chain manager manager. tadi, ya Levelnya, supply chain manager tadi, hmm, kan di dalam MOOC 23 itu harus dikemas dalam PKP, Bu ya, peta ya, kelompok pekerjaan. kelompokan kerja. Ya udah kita Iya, buat itu. peta. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu semua nanti di peserta RCC bahwa Bapak Ibu juga sudah harus memahami bagaimana sebuah skema itu dikelompokkan Yes. peta kelompok pekerjaannya. Itu juga nanti menjadi tuntutan pada saat di tanggal 19 Ya. Bapak Ibu akan diminta untuk paling tidak sudah punya bukti bisa melakukan pembagian skema ke dalam PKP yang telah disepakati. Nah, kembali lagi, itu monggo saja kalau tadi Ibu sampaikan, kalau Ibu tadi sudah menggunakan DIT Ya. plus DPT DPL sebagaimana gambaran di sini, Yes. artinya ini ya sudah sesuai dengan apa apa istilahnya sebuah Tuntutan, standar uji begitu, Bu. karena Iya, satu skema ya, satu skema. iya betul, iya. Jadi Tapi tidak semua, Pak. Tapi tidak semua logistik itu menggunakan yang ini, level yang ini DIT. Ada juga yang masih ini, masih yang di atas. Yang di atas ya. masih di sini, Bang ini, Ah, Bu. ya, masih Iya, di iya, situ ya. iya, Tergantung. Makanya iya, untuk supply chain itu kita pakai itu yang iya, manajer, Pak. Kalau masih staff, operator tadi betul kita masih iya. menggunakan di atas. Oh, cocok. Artinya sudah cocok, Bu Nurma. Ya Sudah kita udah cocok. jalankan, Kalau udah mulai sebelum diberlakukan 2000, November 2024, kita kan eh, habis di full assessment jadi nggak banyak iya, itu. iya, Pak, iya, killer semua itu, Pak. iya, Pak iya, iya. Mulyanto Oke, dan sebagainya. iya, iya, Ya insya Allah, Pak, iya. itu. Ha. Oke, keren Bu. Alhamdulillah. Artinya Ibu sudah apa ya on the track gitu Bu Ya. prosesnya Bu. Dan Alhamdulillah. dan saya memang sudah asesor level itu. Ya, sip. Ha. Terima kasih. Mantap Oke. Bu Norma. Ya, Mudah-mudahan lancar nanti pada ya. Kalau 18 Pak Insya Allah. Toto udah nenek, Iya, ini terima kasih. udah 10 tahun masa ngurusin administrasi ini aja sih. Ya, ya, Iya, oke, iya, oke. iya. Ya, mudah Oke, tapi masih belajar kok. Saya masih mau belajar lagi. mantap Bu Norma. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Lebih memperjelas lagi gambaran ini. Monggo yang lain. Ya, Pak Cahyo Budi Santoso. Monggo silakan Pak Cahyo. ya, matur nuwun Pak Toto. Ya, Waktu upgrading, it- ini karena kebetulan apa Pak terputus ini yang paling bawah Pak. Pengalaman yang level 4 bukti ya. tambahan. Tadi Oke. Bapak menjelaskan itu seingat saya tadi adalah preview produk dan konfirmasi dengan pihak Ketiga. 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 Ya. Iya, Gitu iya, Pak ya. iya.
Iya betul. Oh, kok hilang suara? Pak Budi. Freeze itu kayaknya. Freeze. Heeh. Ya, hilang. Iya, nanti muncul lagi. Nanti muncul lagi ya Oh, sekarang tiba-tiba. hilang Pak Budi. Di mana dia? Yang lain aja dulu. Posisi di mana Pak Budi itu Pak Udin? Di Purwokerto, Pak. Oh, Wah, sinyal itu, sinyal. iya iya Nah, iya iya iya. pasti kita Jakarta aja masih makmuk-makmuk sinyalnya. Iya iya iya. Monggo yang lain Oke. aja dulu. Monggo yang lain silakan. Mungkin saya menangkap substansi pertanyaannya Pak Ya, Cahyo yang tadi. pihak ketiga. Ini sangat jarang Ya, gunakan Pak, jujur aja. Yang ini yang di bawah ini Pak ya. oke. Ya. Jadi ini Pak Bu substansi dari yang jelas kalau 08, 09 itu pasti Bapak Ibu sudah sangat mahir. Ya. Tapi bagaimana dengan verifikasi pihak ketiga? Hmm. Ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Saya selalu menjelaskan begini. Bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan 08, di 08 itu kan contrengannya VAT, valid asli Hmm. terkini. Pada saat Yes. asesi itu menyodorkan dokumen portofolio, maka mudah untuk memeriksa apakah ini valid asli maupun terkini. Gampang sekali. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah itu memadai atau M atau sufficient untuk mencukupi kebutuhan membuktikan bahwa dia kompeten. Maka sebelum Terus, Bapak Ibu mencontreng M, artinya posisi Bapak Ibu dalam perspektif memahami kompetensi yang bersangkutan itu belum bulat, masih lonjong. Ketika masih lonjong, maka larilah Bapak masuk ke 09. Sehingga kemudian dengan menggali melalui pertanyaan wawancara, maka Bapak Ibu akan semakin yakin karena 09 harus berisi pertanyaan-pertanyaan yang substansinya adalah CMS dan TRS. Di mana pertanyaan CMS dan TRS itu lebih menggali lagi substansi analisis, menggali lagi troubleshooting, problem solving yang harus dihadapi. Sehingga ketika Bapak Ibu merasa lonjong, artinya lonjong itu belum bulat pada keputusan VATM di 08, maka Bapak Ibu gali melalui 09, khususnya untuk substansi yang sangat mendasar, dengan sebuah pertanyaan nanti di dalam penjelasan nanti, dengan sebuah pertanyaan yang substansinya adalah CMS atau TRS. Nah, ketika dia bisa menjawab problema-problema atau contingency management skill maupun transfer skill terkait dengan unit kompetensi itu, maka barulah Bapak Ibu punya bayangan. Oh iya ini, si Badu ini bulat ini, kompeten. Tetapi apabila juga masih lonjong, Bapak Ibu sekalian, jadi belum yakin banget ini, saya akan menambahkan lagi nih, menambahkan T-nya lagi, yaitu berupa verifikasi pihak ketiga. Bertanyalah kepada kolega, kepada atasan untuk mengkonfirmasi apakah si Badu ini memang benar-benar kompeten untuk unit kompetensi atau PKP yang akan digali. Kembali Bapak Ibu sekalian, fokusnya sekarang adalah kepada PKP. Jadi bukan lagi kepada Unit kompetensi. eh, unit kompetensi. Gitu Pak Bu. Ya. Jadi kembali kepada PKP untuk memastikan bahwa tadi keputusan Bapak Ibu sudah lonjong. Sudah bulat. Tetapi manakala itu pun juga belum, maka Bapak Ibu bisa melakukan ini, review produk. Cuma review produk untuk Bapak Ibu nampaknya tidak begitu eh, bisa diterapkan. Karena review produk CRP itu hanya dilakukan terhadap unit kompetensi yang memang dalam proses produksinya itu sudah menggunakan SNI. Jadi misalkan ini memproduksi gelas gitu. Apakah iya kamu bisa memproduksi gelas? Portofoliomu mana? Oh iya ini surat perintah dan seterusnya. Gelas produksimu mana? Nah, karena gelas itu diproduksi dengan menggunakan standar SNI, maka pastinya dimensinya itu sudah terstandar. Tapi kalau di Bapak Ibu di transportasi,
kebanyakan adalah berfungsi sebagai manajemen, kemudian di training itu lebih banyak portofolio manajemen, maka nampaknya kayaknya review produk itu tidak relevan untuk digunakan. Tapi verifikasi pihak ketiga itu masih tetap bisa digunakan. Nah, kira-kira itu Pak Bu, tambahan terkait dengan apakah wawancara, tapi kalau wawancara tegas harus Bapak Ibu gali dengan sebuah pertanyaan dengan dimensi CMS dan TRS. Kalaupun mau menambahkan pertanyaan yang generik berisi TS TMS, ya monggo saja itu tambahan. Tapi substansinya harus menggali lebih dalam di mana si asesi itu mampu menganalisis kondisi keadaan permasalahan yang ada. Itu kira-kira Pak, Bu, tambahannya. Pak Toto, izin nambahin Pak. Tadi sempat putus. Ye. Oh ini Pak Cahyo Eh, nongol lagi nih. ya, Ya, monggo Pak. tentang ini Pak. Seandainya ini kami diskusi di LTK ini Pak tentang IA 08 Pak. Ya. Kalau Ya, semua ASESI portofolionya yang diajukan itu sudah VATM Pak, ya, maka iya. kami diskusi berarti tidak perlu lagi dilanjutkan di IA 09. Apakah betul seperti itu Pak? Nggak perlu. Betul, iya. Itu tadi. Betul ya? Oke. Kalau Bapak Ibu di 08 itu sudah yakin VATM, udah nggak perlu lagi lari ke Ya. 09. 09 Oke. itu pelengkap untuk memastikan supaya keputusan bulat, Pak. Gitu, Pak. Baik, Gitu ya, Pak Budi? matur nuwun Pak. Ya. Ya, terima kasih. Monggo. Ada pertanyaan satu putaran, kalau enggak saya lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Pak Satya Yuda Wibowo, Ini monggo, Pak, Pak. saya hanya sedikit saja terkait dengan DIT. Karena waktu Iya, Pak. yang saya pahami ketika upgrading itu, DIT dibuat juga bagi yang berpengalaman. Nah, Ya. sementara ini kan Oh, DIT hanya untuk yang belum berpengalaman. Itu Pak penegasan aja Pak. Terima oh kasih enggak Pak. usah. Bapak terlalu mewah kalau untuk berpengalaman Iya, bukan dikembangkan TNT. justru yang berpengalaman pakai DIT, yang tidak pengalaman checklist. Nah, Gitu ya. Pak. Coba. Oh, enggak, Bu. Iya Pak, itu dia. Enggak, Bu. Enggak, Bu Norma. Iya, gimana? Jadi D untuk yang berpengalaman cukup ini, Bu. 08, 09 dan untuk yang di bawah pengetahuan 567. Itu. Oh, Tapi DIT itu hanya dipergunakan untuk mereka yang belum pengalaman. Jadi nggak punya portofolio oh iya, apapun gitu. ya betul betul. Tetapi dia pada posisi strategis kayak tadi manajer, maka Iya. dia harus dipaparkan mendapatkan exposure tentang sebuah project. Maka di sana dia akan menganalisis dalam. Kira-kira itu Bu Norma. Betul betul. Saya lupa. Ya. Walaupun mereka, ini diskusi ya. Walaupun mereka mengatakan berpengalaman, tetapi ya kadang-kadang dia tidak punya bukti, ya tidak punya bukti eh eh, Portofolio? nah, portofolionya, Ya. walaupun memang di APL 02 dia kami udah berikan Pak, kalau di APL 02 yang pra-assessment itu, Ya. kita udah berikan bukti-bukti tertelusur, itu memang dia sampilkannya, tapi kadang-kadang kami belum begitu yakin juga, sehingga kami masih menggunakan DIT Pak, jujur aja, karena itu Hmm. level level manager sih, jadi lebih komprehensif lah, jadi seperti itu. Cuma memang Ya. Iya, nggak di, apa-apa. jadi Karena memang memang Ibu, betul. ya, 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 ya. Enggak, yang ini tadi ya, ya nggak apa-apa. saya setuju tadi yang Bapak yang barusan tadi bicara, kalau merasa di keputusan IA 08 itu kita firm sebagai asesor, memang nggak perlu lagi 09. Tapi kadang-kadang juga kan kita masih ragu-ragu, masih nggak masalah pertanyaan tambahan Pak wawancara kalau menurut Ya, saya sih. Itu pendapat saya. iya, iya. Cocok Bu Norma, nambahin, bagus. Begitu Pak Satrio Yuda. Ya, Ya Pak, baik, terima kasih terima Pak. kasih. Clear. Terima kasih. Oke, saya lanjut dulu ya, Pak Bu. Sebelum ada pertanyaan yang lain, karena kita masih ada beberapa slide. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Di dalam uji kompetensi atau assessment CBT, assessment based kompetensi ini adalah yang harus diperhatikan. Ada ranah kompetensi yang pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui. Ada knowledge,
skill, dan attitude. Jadi knowledge, skill, dan attitude. Ini adalah ranah kompetensi yang harus digali. Sementara untuk sikap, sementara ini kayaknya toolsnya nggak begitu ada, hanya sebuah pengamatan yang subjektif semata. Karena ada 9, kalau nggak salah ada 9 sikap yang harus kelihatan pada saat mereka melakukan, pada saat Bapak Ibu sebagai asesor menggali pengetahuan dan keterampilan. Nah, 9 itu macam-macam sih, tapi pada prinsipnya berisi tentang komunikasi, teamwork, problem solving, inisiatif, planning, organizing, manajemen diri, learning maupun penguasaan teknologi. Jadi ada 4 atau 8, sorry, ada 8 Pak, jangan ngecek employability. dulu, Pak. Ya Bu Retno, Pak Mersani di kamar aja. Bu, bocor Bu. Siapa nih? Bocor Bu Retno. Sorry nih, saya Oh tadi. antara ngajar sama pengen dengerin Pak Toto. Aduh. Ya 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 ya, bocor Bu, bocor. Jadi ranah kompetensi, Bapak Ibu pasti sudah sangat mahir KSA, apalagi dari asesor dari training kompeten Indonesia. Yang juga harus digali adalah dimensi. Ya ini juga Bapak Ibu sudah sangat mahir. Ada TS, ada TMS. Wah ini sorry nih, TS, TMS, TS-nya ada TS, TMS, JMS, JRES maupun transfer skill. Bapak Ibu juga sudah paham ini bagaimana menggali pertanyaan TS, TMS dan seterusnya menggunakan kalimat tanya apa, pilihan kalimat tanya apa, substansi bahasanya apa, saya yakin Bapak Ibu. Nah, upaya menggali 3 ranah dan 5 dimensi itu menjadi domain kita semua sebagai seorang asesor. Makanya di dalam AK06 Bapak Ibu harus memastikan bahwa 3 ranah dan 5 dimensi itu tergali secara utuh. Itu dipastikan pada saat Bapak Ibu mengisikan AK06 meninjau proses assessment. Saya lanjut. Nah ini Pak Bu, internalisasi standar kompetensi. Saya berasumsi Bapak Ibu semua sudah sangat mahir memahami standar maupun skema. Tapi saya berdasarkan amanah dari BNSP terkait dengan memastikan bahwa Bapak Ibu sangat memahami bagaimana skema dan SKKN itu dioperasionalkan, maka ini menjadi sebuah standar yang harus disampaikan pada saat pendahuluan. Di mana standar ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari 3 jenis, yaitu SKKNI, standar internasional atau standar kompetensi kerja khusus yang dikembangkan oleh salah satu sektor atau industri yang memang hanya digunakan pada lingkupnya saja. Jadi ada 3 jenis standar yang bisa digunakan. Ini hanya mengingatkan saja, pastinya Bapak Ibu sebagian besar yang training menggunakan 333, yang SDM menggunakan 149. Kalau transport pakai nomor berapa, Bu? Bu Nurma? 269, Dua, 269 tahun? 2014. Wah, 2014, Pak. Belum ada kaji ulang. Apanya, Pak? Bicara skema atau bicara standar? Oh, ya. Standar, standar. Ada Standarnya, pertanyaan, Pak, tergantung skemanya. Dalam satu skema itu kadangkala untuk okupasi nasional dia bisa memiliki 3 atau 4 SKKNI loh, Pak, di logistik. oh, oke, oke. Ya, ya, ya. Oh iya, Tujuannya okupasi nasional, Pak. Ya. Baik, ya, ya. Oke, nah, yang terbaru berarti nomor berapa, Bu? SKK ini apa yang dipakai dari 3 itu, Bu? Kebanyakan SKKN nomor 94. Oh, 94. 4 logistik. Ruhnya di 94 ya, Bu ya? Ya, banyak kan Ya, 94, ada 70, ada 170. Banyak, Pak, perkembangan. Logistik kan baru berkembang. ya, Ya. Iya, iya, baik. Oke, oke, baik. Nah, itu semua adalah SKKNI ya, Bu Ya. Norma, Pak Usman, ya. ya. Kalau training di tempatnya Pak Udin itu 333, semuanya lengkap ada di sana. SDM juga ada di 149 2020, ini versi yang kedua. Sebentar lagi kami akan kaji ulang untuk SDM itu.
untuk 149-nya akan ada kaji ulang karena 2025 itu sudah 5 tahun dari beroperasinya SKKN yang ada. Nah, berikutnya ini adalah format. Karena kenapa ini harus saya munculkan, Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah mandat yang diamanahkan oleh BNSP. Banyak asesor di lapangan, mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian sudah mahir semua. Itu masih belum pernah melihat bagaimana SKKNI itu dirumuskan. Bahkan kemudian SKKNI nomor berapa saja itu kemudian mereka juga tidak paham. Struktur penulisannya dalam SKKNI itu seperti apa, banyak yang masih belum paham. Oleh karena ini menjadi sebuah hal yang harus disampaikan pada saat internalisasi, di mana salah satunya adalah inilah kira-kira sebuah bentuk standar kompetensi kerja, di mana rumusannya selalu terdiri dari kode, judul, deskripsi unit, kemudian elemen, dan kemudian kriteria unjuk kerja. Kemudian di dalamnya ada batasan variabel dan seterusnya, tapi yang penting-penting saja ini yang saya sampaikan. Ada konteks variabel, ada pengetahuan keterampilan diperlukan, kemudian juga ada terkait dengan aspek kritis. Nah, hal-hal inilah yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ada elemen, ada KUK, ada konteks variabel, kemudian ada pengetahuan keterampilan diperlukan, dan ada aspek kritis. Nomor dua tidak saya tuliskan karena umumnya nomor dua itu template dan generik. Bagaimana uji konteks pengujian itu dilakukan. Dan biasanya narasinya sangat standar. Itu mudah dipahami. Tapi hal-hal ini yang saya lingkari ini, isi-isi yang saya lingkari ini menjadi dasar Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan instrumen. Jadi instrumen itu harus dikembangkan dari mana? Kalau mau bertanya itu bertanya tentang apa? Gunakanlah pilihan-pilihan yang berasal dari yang saya lingkari ini. Atau kalau zaman sekarang Bapak Ibu besok tanggal 18 19 mungkin juga menjadi sebuah pengetahuan pakai ChatGPT dengan prompting yang benar, maka Bapak Ibu akan bisa mengkonstruksikan instrumen itu dengan bahasa Jawa Timurannya ciamik. Pak Ma'ruf itu. Nah, itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teknologi sekarang sangat memudahkan kita untuk membuat konstruksi instrumen. Misalkan Bapak Ibu ingin bertanya tentang dimensi CMS pada sebuah objek tertentu yang saya lingkari ini, tinggal dituliskan saja ke dalam ChatGPT. Entah itu pakai Gemini, entah itu pakai GPT 4.0 dan seterusnya, maka di sana akan ada baik itu berupa pertanyaan maupun jawaban kisi-kisinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, apalagi nanti setelah ini Ibu coba kemudian melengkapi seluruh dokumen itu nanti dengan alat bantu. Wah, sudah. Pasti tanggal 18 ketika kita langsung masuk, mari kita review MOOC Bapak Ibu sekalian, maka paling tidak 90%, 80-90% itu sudah oke atau oke punya atau TOP BGT bahkan. Itu kira-kira Pak Bu. Jadi nggak susah sekarang ini. Tapi menggunakan alat bantu yang ada. Dan itu tidak dipersalahkan. Karena substansinya Bapak nanti adalah menggali bukti. Dalam hal mengkonstruksikan instrumen, alat bantunya banyak. Kira-kira itu Pak Bu. Nah, ini hanya ingin mengingatkan saja bahwa struktur hakikatnya sama seperti ini Pak Bu. Oke, lanjut. Demikian juga banyak peserta bahkan itu RCC yang kedua, ketiga sekalipun. Kemarin saya barusan melakukan RCC yang ketiga pada salah satu LSP. Memahami skema saja untuk mengetahui acuan SKKNI apa yang dipakai itu saja tidak bisa diketahui dengan cepat. Ketika diminta tuliskan SKKN ini yang menjadi standar pada bukti referensi SKKN ini, kebingungan, apa diambil dari mana dan seterusnya.
Padahal di dalam dokumen skema yang strukturnya seperti ini, itu terinformasi SKKNI nomor berapa yang direfer. Jadi yang saya lingkar-lingkar ini dalam lingkaran merah adalah hal-hal penting yang Bapak Ibu harus perhatikan untuk melengkapi seluruh dokumen map hijau yang Bapak Ibu harus siapkan. Ini adalah judul dari standar. Ini adalah, sorry, saya akan gunakan ini. Ini adalah judul dari standar. Semua skema itu mempunyai struktur penulisan seperti ini. Ini adalah penandatanganan pihak-pihak berkepentingan. Ini adalah nomor yang harus di-refer yang muncul pada heading pada setiap format dari MUK yang harus Bapak Ibu siapkan. Ini adalah jenis skema, ini adalah KKNI. Ini adalah kemasan unit kompetensi yang diperlukan. Kali ini contohnya ada 1, 2, 3, 4 untuk okupasi KKNI dengan jenjang 4 bidang, misalkan ini contohnya. Bapak Ibu di masing-masing skema pada LSP-nya masing-masing, struktur penulisannya adalah seperti ini. Dan tidak kalah pentingnya memahami syarat dasar, Pak Bu. Memahami syarat dasar ini banyak asesor kompetensi yang juga masih kebingungan. Dilihat dari mana, adanya ada di mana untuk kemudian di copy dan di paste. Bahwa syarat dasar ini kemudian dikembangkan di dalam klausul 9.1.2, ini tidak saya tuliskan, tapi substansinya adalah membedakan beberapa kalimat yang ada dalam syarat dasar. Misalkan ini, syarat dasarnya pendidikan minimal SMA. Maka ketika di klausul 9.1.2 ini dibedakan menjadi ijazah pendidikan SMA. Fotokopi ijazah SMA. Nomor 62 diganti dengan fotokopi KTP kartu tanda pelajar dan seterusnya. Fotokopi KTP kok penduduk ini. Ini ada salah ketik. Tapi artinya adalah klausul 6 itu di 9.1.2 di halaman berikutnya dari setiap SKKNI berisi dokumen-dokumen yang harus disertakan pada syarat dasar. Yang itu menjadi komponen pada saat Bapak Ibu mengisi pada butir tentang MAPA 1 APL 01 syarat dasar. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu sekalian yang saya yakin tidak perlu saya perdalam karena pastinya Bapak Ibu sudah sangat mahir menyimak, menyikapi dan kemudian memanfaatkan informasi-informasi baku yang harus Bapak Ibu pindahkan nanti ke dalam format map hijau. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Atau sebelum saya lanjut, ada pertanyaan. Ini butir 2 tentang skema dan standar. Monggo. Kayaknya nggak ada ini, semua sudah mahir ini memahami. Jadi tidak seperti halnya LSP lain gitu, saya harapkan. Karena LSP lain itu walaupun sudah RCC yang kedua atau ketiga, itu masih tidak bisa sharp memahami standar dan skema. Kali ini insya Allah dan kelihatannya dari aura-aura ini semuanya sudah mahir membaca standar maupun skema. Amin, amin. 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 Oke. Asesornya, walaupun sudah 10 tahun kalau nggak pernah menguji Pak Toto, ya tetap aja repot. Itu semua speed up kok, semuanya itu belajar. Nggak bisa. Saya dulu pertama-tama juga, walaupun udah 10 tahun. Ya, Ya, Bu. pernah membuat MUK nggak? Itu persoalannya. Kalau dia nggak pernah membuat, pasti susah. Ya, Orang sudah pernah membuat MUK, otomatis dia tahu skema, dia tahu standar, dia tahu ya mengikuti betul. pertimbangan ya. Gitu. Iya. Tidak harus I- master asesor. Iya. Itu makanya Bu Norma dan juga Bapak Ibu yang lain, maka syarat RCC adalah 2 kali MUK. Nah, itu dia. Artinya, pastinya Bapak Ibu sudah terekspos untuk mengeksplorasi, menyusun MUK. Karena di sana dipersyaratkan
2 kali MUK, dan 6 kali SPT dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu kira-kira. Baik, kayaknya nggak ada pertanyaan ini ya. Saya lanjut kalau begitu. Sekarang kita bahas butir ketiga yang sering menjadi isu ketika melakukan RCC maupun ASKOM. SOP melayani pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi pada LSP. Memang pada saat belajar pertama kali ASKOM, kita sebagai seorang asesor yang judulnya menjadi asesor kompetensi, maka kita belajar mulai dari memeriksa APL 01. APL 01 diperiksa, mulai dari memeriksa unit kompetensinya, skemanya, nomornya, dan seterusnya. Kita belajar dari awal banget. Pada hakikatnya, melayani pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi, tugas yang di APL 01 itu adalah tugasnya admin. Oleh karena itu, mari kita lihat flow-nya. Ini Bapak Ibu pasti juga sudah sangat mahir memahami ini. Flow-nya hakikatnya seperti ini. Menerima permohonan pendaftaran calon peserta. Ini tugasnya admin. Nomor 2 ini kira-kira tugas siapa Pak Bu? Pak Cahyo kira-kira. Nomor 2 ini Pak. Admin juga itu, Pak. Iya, admin juga. Juga. Ya, Itu. Kira-kira ini sama ini tugas admin. ya. Itu. Nah, tugas asesor itu jadi mulai dari Tiga. menyelenggarakan, jadi artinya sudah mulai masuk mulai dari pra-assessment sampai kemudian membuat keputusan. Nah, ini adalah tugas asesor. Lebih detail secara lengkap saya akan gunakan slide berikutnya. Sorry, ini saya harus hapus dulu. Nah, slide berikutnya yaitu melaksanakan assessment. Di mana seorang asesor tugasnya mulai dari sini. Elemen satu menetapkan memelihara lingkungan, elemen dua mengumpulkan bukti-bukti, elemen tiga mendukung, elemen empat membuat keputusan, elemen kelima merekam dan melaporkan, elemen keenam meninjau proses assessment. Artinya ini mulai dari form AK01 sampai AK06 itulah yang disebut melaksanakan assessment. Ini refresh saja pasti Bapak Ibu sangat mahir sudah karena Bapak Ibu sudah 6 kali SPT, 2 kali MUK dan nanti 2 kali MKVA khususnya sebelum assessment. Nah, kira-kira itu Pak Bu. Berikutnya adalah terkait dengan membuat keputusan. Sama halnya tadi, ini lebih menegaskan saja bahwa asesor tugasnya mengumpulkan bukti, membandingkan antara standar dengan bukti, membandingkannya. Jadi membandingkan antara standar yang ada di dalam SKKNI dan bukti kinerja yang dimunculkan dalam portofolio ataupun DPT maupun CLO dan kemudian 3 ranah kompetensi, 5 dimensi, kemudian untuk membuat keputusan kompeten atau belum kompeten. Itu adalah sebuah keputusan yang harus ditetapkan, direkomendasikan oleh asesor kepada siapa Pak, Bu? Rekomendasi itu diberikan? Kepada LSP. Ya, Koptek. komite teknis. Karena Ya. nanti yang harus membuat keputusan adalah komite teknis dan Bapak Ibu pasti komite teknis letaknya ada di LSP. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, wah udah mahir semua ini. Artinya nanti pada 18-19 langsung kita pada pemahaman map hijau kita review bareng apakah sudah sesuai dengan MUK 2023 dan kemudian pada 19 langsung kita memeriksa portofolio Bapak Ibu 6 SPT, 2 MKVA dan 2 MUK. Oke, kode etik ini Tanya, ya monggo kalau ada tanya pertanyaan Pak Toto. monggo silakan. Ya Pak. Ya, Pak Toto, ini tentang asesor yang ngambil keputusan K atau BK ini, Iya.
ini paradigma yang terbaru yang saya pahami itu adalah ketika seseorang sudah mendaftarkan dirinya pada mengisi APL 02-nya, dia Iya, menyatakan dirinya K semua, iya, ya kan Pak? iya betul. Iya, Mestinya logikanya adalah keputusan asesor itu juga K, Pak. Nggak akan ada mungkin yang BK. iya, iya, Bagaimana Pak? Paradigma pemilihan seperti itu Pak. iya, betul. Intinya begini, ketika seseorang sudah mengisi APL 02, menyatakan bahwa dia kompeten untuk semua elemen dan KUK pada unit kompetensi yang akan diujikan, artinya persepsi yang harus kita bangun adalah dia sudah gagah. Dia sudah Hmm. gagah. Artinya gagah adalah, wah dia udah paham itu nanti apa yang akan diujikan. Itu makanya proses partisipatori yang harus kita terapkan kepada mereka adalah, kamu udah gagah, ayo buktikan bahwa kamu gagah. Itu prosesnya begitu. Iya. Jadi mindset kita adalah, kamu udah gagah loh ya, ayo kita buktikan bareng-bareng. Apakah benar kamu gagah sesuai standar atau tidak? Gitu. Nah itu yang harus makanya kemudian yang terjadi adalah ketika kita belum bulat, masih lonjong, maka kita harus mendukung asesi untuk mendapatkan sebuah bukti dengan berbagai cara. Gitu Pak, yang harus dikembangkan. Mindset kita itu harus mendukung asesi. Ayo, kamu ini udah gagah. Ayo buktikan kamu ini gagah gitu. Maka ketika belum bulat, digali dengan berbagai macam metode. Itu Pak prinsipnya. Tapi kalau kemudian sudah diberi kesempatan sampai di ujung pun kita masih tetap lonjong, ya apa boleh buat gitu. Apa boleh buat ya. Nyun sewu, Bapak belum bulat ini untuk K, masih BK. Itu kira-kira Pak. Jadi mindset kita yang harus disetel gitu Pak. Itu tadi bukan seperti ujian gitu. Kalau ujian itu pokoknya nggak lewat dari ini ya udah nilainya 5 nggak lulus gitu. Tapi kalau kita nggak mindsetnya, loh kamu kan udah menyatakan gagah, ayo kita gali, kita buktikan. Itu makanya proses PBK, pelatihan berbasis kompetensi di sini sangat amat sangat menentukan bagaimana kemudian yang bersangkutan itu bisa merasa gagah. Artinya apa? Ketika training CBT-nya itu harus benar-benar kita serius mengembangkan yang bersangkutan sehingga kemudian pada saat assessment itu comply dengan standar yang ada. Itu Pak Cahyo, kira-kira penjelasan saya. Ya, saya nyambung ya Pak. Ya, Bu Monggo. Saya sependapat dengan Bapak, mindset kita itu ini bukan ujian kayak anak student. Jadi betul, self assessment itu memang kita arahkan dia harus menconteng kompeten. Karena kalau BK ya kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Jadi memang mengasesmen diri sendiri tentu nggak mungkin dong. Saya bagus, saya ganteng, saya pintar, nggak mungkin. Saya jelek, saya whatever lah ya. Artinya nggak mungkin kan, udah ke sana. Tetapi di situ kan ada kolom bukti terlampir. Nah, di kolom bukti terlampir itu dia harus menulis dulu. Kita doesn't matter apakah dia benar kompeten atau tidak. Yang penting kita ikutin alurnya. Jangan dikosongkan itu, Pak. Misalnya, dapatkah saya melakukan ini? Kan dirubah, saya dapat melakukan ini. Tulis saja dulu. Nah, pembuktiannya itu lagi, makanya dengan bukti-bukti berkualitas. Bukti-bukti berkualitas itu apa? Ada yang ujian tulis, ada yang observasi, checklist observasi, ada yang misalnya esai, yang 5 dimensi tadi itu, ya. Jadi kalau menurut saya seorang asesor itu jangan hanya percaya dengan APL 02 saja. Pekerjaan-kerjaan yang berkualitas itu kalau saya lihat APL 01-nya, APL 02-nya, pekerjaan-pekerjaan waktu dia wawancara, pada waktu dia membaca katakanlah pilihan ganda, apapun lah itu ya. Itu menjadi komponen semua sehingga kalaupun di antara bukti-bukti berkualitas itu ada dia fail, nah itu yang kita gali Pak.
Pak Toto, kalau menurut Ya. saya, kenapa dia ini? Kan dia udah banyak banget, masa gara-gara 1, 2, 3 unit aja. Nah, itu kita gali, kita ingatkan kenapa. Kalau saya selalu memberikan itu. Pada dasarnya di Translock itu jarang sekali Pak yang BK itu. BK itu lebih banyak kepada attitude. Attitude-nya kenapa? Tidak menyelesaikan. Nah, selalu saya katakan, kalau kamu tidak menyelesaikan form-form yang udah di set up oleh BNSP ini, nggak bisa. Ibu nggak bisa bermain. Tapi kalau benar salahnya itu, mari masih bisa saya bantu untuk kompeten. Nah itu jadi kelengkapan Pak, misalnya termasuk juga dia nggak mengisi misalnya testimoni, kan ada testimoni, dia nggak, terus tanda tangan, nggak, careless lah. Lebih kepada kalau saya kompetennya dia itu juga dilihat dari kerapian dia juga menyelesaikan semua POM. POM itu kan banyak banget Pak. Jadi kan memang harus kita isi semua. Oleh sebab itu, kalau saya merekomendasikan kompeten itu pada saat saya ketemu dengan dia wawancara, itulah terakhir saya katakan, oh oke, nilai kamu ini, nilai kamu ini, yang ini kamu jelek, tapi ini. Nah, itu begitu kalau saya Pak prosesnya, Pak Toto. Oke, ya. Betul, Bu. Cocok. Ya. Penjelasan yang mudah-mudahan lebih lebih apa lebih clear ya. Kristal clear untuk kemudian menapaki tanggal 18 19 nanti. Apa jauh suaranya? Oh, iya iya iya. Sorry, sorry. Sorry, saya harus pegang ini nih. Ya, iya iya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Kalau yang ini mah dibaca saja karena kemudian ini juga menjadi isu yang sangat dominan bagi BNSP. Kode etik asesor kompetensi. Nanti dibaca saja, Pak, Bu. Ini bukan apa ini bukan kompetensi saya untuk, tapi saya harus ngikutin ini semua pada hakikatnya. Pak, kalau dibaca Setia nanti kepada dibagi ya, Pak. kenapa, Pak? Kalau dibaca berarti nanti dibagi ya. Ya, ini dibagi, pasti dibagi nih, Pak. Oke. Harus dibagi karena nanti ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu lakukan. Baik. Ini ada 16. Kalau Bapak Ibu download ataupun ngambil dari langit, banyak versi ini. Tapi versi yang paling sering muncul seperti ini nampaknya. Ada 16 butir, dievaluasi dan seterusnya. Ini saya sampaikan saja. Pak Bukannya, Toto, Ya, bukannya pengembangan dari fakta integritas Pak ini, bukan? bukan Bu, bukan. Bagus. Ini ini muncul memang khusus terkait dengan peraturan bukan. Edaran BNSP, saya lupa nomor berapa ini, Bu. Oh, ini memang dari BNSP Iya, ya? ini Oh, dari BNSP. berarti udah pengembangan. Dulu-dulu di zaman saya nggak ada ini kayak gini. Iya, Ada tapi tidak sebanyak ini. Ya sekarang udah bertambah mungkin. iya. Bertambah karena mungkin problemanya makin rumit gitu, sehingga ditambah. Ya, ini kode etik asesor yang harus Bapak Ibu ikuti sebagai asesor nanti. Berikutnya, nah ini Pak Bu, peta kelompok. Ini sebuah peta kelompok. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sebentar, mahir Pak semua. Toto. Ya, Enggak. Pak Toto, sebentar, ya, Pak. Yang ya, Pak. kode etik, Pak. Oke, Ini monggo. misal tadi, Ya, seandainya nih, Pak, ya. nomor nomor 9, Pak. 9. Askom tidak diperkenankan merokok pada saatnya. Misal, Pak, kita menemukan seorang asesor melaksanakan itu merokok. Itu kita kemana mengadunya, Pak? Ke LSP-nya Ke LSP-nya, Pak. LSP. atau ke BNSP langsung, Pak? Enggak, ke LSP. Rumahnya asesor itu ada di LSP, Pak. Jadi apapun komplain terhadap asesor itu kepada LSP. Nanti SPP itu akan menentukan dia akan dilanjutkan lagi atau dia dikasih SPT. Kita report kalau dia komplain, kita yang mereport ke BNSP, LSP-nya. Banyak itu terjadi, Pak. Itulah kebiasaannya yang paling sering yang dilangkain. Bapak-bapak nih yang merokok nih, yang enggak Oh. Terutama, Pak, memang ini banyak terjadi ketika banyak, Pak. asesor itu ini Pak di lapangan Pak. Jadi teknisi-teknisi itu kan semuanya ahli hisap itu Pak. Ya, Jadi sambil pegang dokumen gitu, itu dia sambil kebul-kebul Pak merokok. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang banyak kejadian juga di sini kalau nggak salah ada ini tidak menggunakan uniform yang tepat Pak. Ada yang pakai sendal, ada yang pakai t-shirt gitu.
ada yang tidak menggunakan APD yang seharusnya, nah, itu banyak. Tapi artinya ini juga menjadi pemahaman. Banyak hal yang harus memang diimprove bagi kita para asesor. Kembali lagi ini kan semacam apa ya Pak? Kalau di agama ini semacam apa nih Pak ya? Ada yang tahu bahwa itu nggak betul, tapi tetap aja dijalanin gitu. Iya, Ya, iya. Pak Udin, di agama apa ini namanya Pak? Makruh, makruh. Iya, udah tahu itu nggak haram dan seterusnya. Tahu itu saya itu berdosa gitu. Oh, tapi dijalanin karena enak katanya gitu. Nggak ribet gitu. Nah itu balik lagi nih Pak. Ini makanya tetap dituliskan dan kita mengingatkan itu Bapak Itu Ibu bahasanya sekalian dablek, sebagai Pak. seorang asesor. Ya, gimana Bahasanya Pak Udin? dablek. Nah, dablek. Oh kalimat dablek sekarang Oke, terkenal Pak. ya. Ya sekarang lagi Berarti, dablek ini. Pak Hmm. Toto, berarti kalau itu kewenangan di LSP, Pak ya, Ya ada di untuk LSP Pak. kalau asesornya nakal ataupun melanggar kode etik ini, berarti Iya kewenangan itu di di LSP, LSP-nya ya. di LSP-nya Pak. Iya. Yang berhak Oke, oke. membuat aturan main untuk melakukan sanksi itu adalah LSP-nya. Cuma ini sebagai acuan. Berbeda juga ada kode etik master asesor. Nah, kalau kode etik master asesor Itu BNSP itu. beda. Itu yang bertindak BNSP atas laporan Bapak Ibu sebagai Ya, pengguna gitu. Oh, ternyata Pak Toto di lapangan ngerokok, Pak. Nah, itu laporin pada BNSP. betul, betul. Gitu, Pak. Sama juga Pak, yang asesor tadi kita juga ada komplain dari umumnya ibu-ibu atau wanita, dia merasa apa dengan bau rokok pada saat wawancara dan sebagainya, dia komplain ke kita. Saya bilang oh iya nanti ditegur. Oh, Sama iya, iya. Oh ya, Ibu. Ibu di transportasi banyak pasti ya. iya Asesornya asesor ahli hisap nah, semua. kita. Iya, iya, iya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ada lagi pertanyaan kode etik? Saya pikir nggak ada gitu. Kode etik itu terpulang kepada orangnya Pak, susah Iya. aturnya. Ini perannya LSP Pak untuk menjaga marwah kita berintegritas dan seterusnya. Wah, pokoknya pribadi yang istimewa lah seorang asesor itu. Nah, ini terkait dengan PKP. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah belajar. Nanti map hijau, Bapak Ibu sekalian, map hijau itu harus dilengkapi dengan PKP untuk skema yang menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebuah analogi saja, sebuah analogi bagaimana mengembangkan PKP. Nah, intinya adalah melakukan grouping atas sejumlah unit kompetensi yang ada pada skema. Ini sebuah contoh. Kalau ini sebuah unit kompetensi pada sebuah skema pedagang nasi goreng atau membuat nasi goreng, ini ada 9 UK gitu, 9 UK ini sejumlah ini. Maka ketika dikemas itu bisa dikelompokkan menjadi 3 PKP. Menyiapkan bahan, menggoreng nasi, menyajikan, dan seterusnya. Apa basisnya? Prinsip berpikir PKP macam-macam. Ada yang seluruh rangkaian ini basisnya adalah PDCA, ada input proses output, ada persiapan pelaksanaan pelaporan, atau peta kompetensi pada SKKNI. Karena biasanya peta kompetensi pada SKKNI itu disusunnya juga berdasarkan bisnis proses. Tapi ini kembali lagi, monggo saja. Biasanya setiap LSP itu sudah mempunyai semacam surat keputusan dari direktur LSP-nya bahwa setiap skema itu dikemas ataupun dikelompokkan melalui peta sebagaimana daftar PKP yang sudah diputuskan di masing-masing LSP. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini nanti tugas yang harus Bapak Ibu lakukan atau persiapkan selama periode seminggu menjelang hari H. Tugas peserta membuat MUK versi 2023 untuk satu skema dengan menggali bukti langsung dan tidak langsung. Artinya Bapak Ibu harus siap-siap dengan map hijau berisi skema yang menjadi pilihan dan isinya MUK 2023 untuk menggali dua bukti ini langsung maupun tidak langsung. Artinya Bapak Ibu silahkan dipilih
kemudian dikembangkan mulai dari APL 01 sampai MKVA, untuk satu skema. Kemudian memastikan MOOC sesuai dengan pendekatan profil asesi, yaitu khususnya untuk bukti langsung, yaitu apakah menggunakan checklist observasi, TPD dan PMO ini dalam satu kesatuan, atau DIT. Artinya ini IA 1, 2, 3 atau IA 4A dan 4B. Itu, dan kemudian melengkapi syarat-syarat dasar untuk mengikuti RCC. Nah, apa saja syarat dasar untuk mengikuti RCC adalah ini, kopi sertifikat teknis yang Bapak Ibu miliki, surat usulan dari LSP, kopi sertifikat asesor, kemudian ini yang masih berlaku dan berselang 3 bulan, artinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masih 3 bulan ke depan atau 3 bulan tertinggal, nggak ada masalah. Kemudian kopi sertifikat peningkatan kompetensi asesor RCC, artinya ini tanggal 18 itu Pak Udin harus menyiapkan sertifikatnya Pak, Ya, Pak. dalam sehari itu. Menyiapkan yang 4 itu. Iya, nomor 4 ini. Segera disiapkan untuk kemudian menjadi lampiran pada saat tanggal 19. Kopi SPT melakukan assessment 6 kali. Kopi SPT MAPA 2 kali. Ya, dan kopi SPT MKVA 2 kali. Tapi ini pun harus dibuktikan dengan MAPA dan MKVA yang ada nanti dalam map hijau Bapak Ibu. Ya. Kemudian kopi KTP dan fotokopi 3x4 2 lembar dengan latar belakang merah. Dengan sikap sempurna pas foto. Karena kan kemarin banyak yang dikembalikan. Dan kemudian ditegur, ada yang gayanya miring. Kan ada yang foto itu miring begitu, kayak artis gitu, miring begini. Tapi ini sikapnya formal sebagai pas foto dengan latar belakang merah. Nah, itu Pak Bu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan dalam tempo seminggu ini apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Pastinya juga Bapak Ibu di LSP-nya sudah ada MOOC-MOOC yang sudah siap. Nah, monggo saja itu dikoordinasikan secara administratif. Pak Toto, Ya, saya mau balik ke slide Bapak sebelum tugas peserta tadi, Pak. ini. Ya, Bu. Monggo. Oke. Saya untuk IPKP ini begini, Pak. Ini memang agak sedikit hard work ya, jujur. Kita juga udah mendiskusikan ini dengan beberapa teman-teman. Masing-masing master assessor itu juga beda juga visinya. Betul, iya Bu. Jadi saya berpendapat meskipun satu skema, katakanlah satu skema, kalau ini tadi mah gampang, nasi goreng misalnya, membuat nasi goreng. Iya Bu. Kayak kalau membuat nasi goreng ini semua orang sepakat kalau begini cuma tiga kelompok. Tapi begitu dia misalnya di breakdown dari ada 12 unit kompetensi dan sebagainya. Dan saya sudah mengumpulkan itu beberapa ya. Master asesor A beda, master asesor B beda, master C. Sehingga saya berpendapat itu masing-masing asesor boleh saja berbeda, Pak. Karena cara mereka menangkap, artinya unit kompetensi 12 tadi tidak hilang. Tetapi ada yang mengelompokkannya cukup 3, ada yang mengelompokkannya 2 besar banget. Sampai saya pernah protes juga, kok 2 banyak banget? Saya bilang, coba dikembangkan lagi dong, saya yang selinier gitu. Jadi akhirnya saya diskusikan dengan master asesor, katanya memang boleh aja Bu Norma berbeda. Nah ini saya minta pendapat Pak Toto, apakah demikian? Ya. Iya. Nah, itu satu. Jadi, iya. Oke Bu. Monggo, ada lagi? Lanjut dulu. Itu satu. Jadi artinya prinsip tadi sudah dipenuhin. Tetapi kan masing-masing orang punya cara sendiri membreakdown prinsip 1 sampai 5 ini kan Pak ya? Oke. Ya. Itu satu. Kedua Pak. Yang ini Pak, yang harus kita siapkan besok itu. Yang slide kedua Pak. Oh, slide kedua. Setelah peta kelompok. Bukan, satu lagi. Nah, ini ya. Ya, Bu. Bukan, yang tadi Bapak bilang harus menyiapkan ini. Nah, kalau misalnya kami RCC, kami RCC ini
Itu kita udah penuhin ini. Ya. Lalu cuma dia memilih katakanlah yang DIT, Pak. Ya. Bukan yang tidak langsung, bukan yang langsung. Bukan metode checklist. Apakah kami peserta ini RCC ini harus dua bukti itu yang harus kita bawa? Apa cukup satu bukti saja? Oh, oke. Oke. Banyak juga loh Pak, capek juga loh itu. Terus loh saya Iya, iya, iya. Loh, ini Bu. Udah ya, Bu ya? Udah ya? ya dua itu aja pertanyaan saya. Oke, baik. Jadi, Bu, kembali bahwa bukti itu harus dua-duanya. Oh, langsung. Tetapi ini Bu, tidak satu skema utuh, tapi Bapak Ibu harus mengembangkan sebuah apa istilahnya model untuk satu PKP saja. Misalkan ini di tempat Ibu ada satu skema terdiri dari 5 PKP atau 3 PKP. Ibu hanya ngembangin satu aja Bu, nggak perlu tiga-tiganya, nggak perlu lima-limanya. Oh, kalau ke situ oke, paham. Karena Tapi katanya, Pak Toto, maaf, saya ya, ngomong dulu. Katanya untuk RCC dan ASKOM yang sekarang harus utuh satu skema. Kalau 12 unit, 12 unitnya. Itu yang mabuk menurut saya, Pak. iya, iya, Ya. iya, iya. Kalau Memang, ya, ya Bu. Iya, memang di lapangan itu ini kan transisi ini Bu. Ini transisi itu masih banyak perbedaan perspektif gitu. ya. Tapi kali ini saya mendapatkan dari sumbernya langsung itu eh, cukup satu PKP. Tapi bahwa untuk APL 1, APL 2, perhatikan nih Pak Bu. APL 1, APL 2 itu harus mencakup semua UK pada skema. Paham. Itu sih no Nah, problem. Kalau itu no problem, Pak, ya. ya, kemudian dari MAPA 1 ke belakang itu hanya mengembangkan satu PKP saja sebagai pemahaman bahwa ya Bapak Ibu sudah mahir untuk mengembangkan apakah itu DIT atau apakah itu CL, TPD dan seterusnya. Kira-kira itu Bu. Oke, kalau misalnya katakan satu PKP saja, dia misalnya boleh harus dituntut dengan dua bukti tadi, langsung dan tidak langsung. Betul, ya. Paham? Got the point. Oke. Artinya Ya. tidak harus, misalnya kebetulan dapat 5 PKP dalam satu skema itu. Ya. Apakah 5-5-nya itu kita, waduh, babak belur. Wah, Bapak Oke, belum. paham Pak Toto. Ya. Kalau memang begitu, Tapi harus monggo. dua-duanya Bu ya, Yes, langsung dan yes. tidak langsung. Ya, Gitu. baik, paham. Sip, oke. Nah, Nah, clear. kedua pertanyaan Ibu yang nomor 1 tadi, apakah PKP harus sama? Nah, Yang namanya standar itu sama, Bu. Jadi setiap asesor itu harus mengembangkan PKP sesuai dengan keputusan PKP yang ada di LSP. no, yang saya maksudkan begini Pak. Ya, Semuanya itu based on standar, betul. iya, Nah, gini, saya contohkan saja. Satu skema saya misalnya ada 12 UK. Itu iya, based on standar. Udah iya, ditentukan oleh BNSP, udah di-verify, iya, udah di-lisensi. iya, Nah, di dalam 12 ini masing-masing orang iya. punya perspektif berbeda. Ada yang cukup dengan 2 PKP, jadi dibaginya 6-6, ya. Ada Iya, yang menyatakan harus 3, berarti 4-4. Ada yang katanya 5, ya. iya. Macam-macam. Nah, pertanyaan saya, apakah ada formula dari BNSP sekarang nih? Sekarang saya cerita sekarang karena saya kan tidak lagi anggota BNSP, ya. Iya, Saya iya. mengikuti. Apakah memang semua LSP itu harus membuat PKP itu seragam? Karena nggak bisa kalau menurut saya, Pak. Pendapat saya jadi begitu. Oke, gini Bu. Hmm. Ini saya bercerita pada kondisi lapangan saja. Hmm. Mungkin Pak Amin juga Pak TKI juga melakukan hal yang sama karena kemudian sebagai LSP, Direktur LSP membuat keputusan menyepakati di antara para asesor yang ada di tempat saya atau di tempat Pak Amin barangkali itu menyepakati bahwa PKP untuk satu skema itu polanya begini. Itu. Sehingga kemudian di dalam LSP itu sendiri hanya ada satu model PKP pada satu skema. Jadi tidak masing-masing asesor mengembangkan PKP yang berbeda. Karena kalau itu dilakukan, maka nanti MOOC-nya juga sangat bervariasi, kemudian materi pengajarannya, pembelajarannya juga sangat bervariasi. Ini dalam satu LSP saja saya punya kecenderungan seperti itu.
Bahkan kemarin kami didorong oleh BNSP, Bu. Kebetulan saya berada di Forum Komunikasi LSP MSDM Nasional Indonesia. Jadi ada 26 LSP MSDM, Bu, di Indonesia. Itu duduk bareng di Surabaya kemarin. Salah satu kesepakatannya, ayo kita semua LSP MSDM membangun PKP yang sama untuk skema yang sama. Bayangin itu, Bu. Artinya sehingga kemudian kalau nanti dilakukan sebuah pembelajaran, misalkan nih ada sekelompok orang belajar PKP pada LDP-nya X gitu. Maka kemudian akan eligible melakukan uji di banyak LSP. Tidak hanya di satu LSP. Artinya ini benar-benar berusaha untuk melakukan standarisasi pada sebuah skema yang sama. Misalkan nih Bu, saya punya skema manajer SDM. Tempat lain juga semua punya manajer SDM. Ini dihimbau oleh BNSP, duduk bareng, sepakati PKP-nya manajer SDM itu seperti apa. Bahkan sampai seperti itu. Bahwa nanti mengandung substansi dikontekskan pada industri yang berbeda, nah itu ketika menyusun MOOC-nya. Tapi groupingnya itu relatif sama, Bu. Gitu kira-kira, Bu. Saya setuju, Pak. Ya, Setuju ya dengan pendapat itu. ya. Memang harus di standar, nggak bisa karena masing-masing orang punya perspektif berbeda. Akhirnya arguing ya. Memang BNSP dalam hal ini memberikan keleluasaan kepada LSP sejenis Iya. untuk yang menggunakan satu skema itu tadi ya. Kami di transportasi dan logistik itu ada 51 LSP, Pak. Wih, Ya. banyak Ya. ya. Dan ini belum duduk baru mengadakan forum SKK kemarin dengan Kementerian Perhubungan. Ini Iya. belum sampai ke sini, pengetahuan mereka belum. Alah, masih sibuk dengan ASESI aja susah, bla Iya, bla. iya, 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 iya. Klasik lah ya. Boro-boro mikirin. Nah, saya Iya, karena iya. LSP tertua Iya, ya, iya. lah udah 15 tahun, Iya. udah 10 tahun Ya, dan lalu adalah karena mantan BNSP, ya, kan knowledge saya ada tentang ini. iya, Nah, iya, saya udah mengembangkan ini di iya, LSP saya. Kami udah menerapkan semua yang iya, MOK iya. di 2000. Itu saja antara ada 5 master assessor di tempat saya, Pak. Itu aja Hmm. berbeda-beda, Pak. Dan saya harus menetapkan sebagai Iya, iya, ya itu perjuangan memang. Iya, nggak mau. Walaupun berantem mereka, saya bilang kita nggak boleh begini. Belum ada acuan benchmarknya di BNSP itu. Kecuali Iya, kalau himbauan, iya Bapak tetapkan antar. Nah, itu artinya nggak mudah mengkoordinir semua orang. persis, betul Ya. Bu, Jadi betul. itu Iya, itu curhat saya juga. Artinya iya. BNSP itu membuat banyak sekali ya terobosan-terobosan. Pak, Iya. saya ngikuti dari POA, lalu Oh ya, MA, lalu wah, MAPA lagi ini. Banyak banget Pak iya, perubahan. Tidak semua orang Pak nyantel di otaknya itu. iya, 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 iya. Ya, itu artinya bagian dari perjuangan kita untuk bagaimana proses ini kemudian secara ekosistem bisa diterima secara Ya. keseluruhan. Betul Bu, ini pengalaman Bu. Ketika BNSP menghimbau, sepakati dong PKP di antara para LSP MSDM yang 26 ini. Maka kemudian dalam diskusi berikutnya, oke kita sepakat, tapi menggunakan model. Sehingga kemudian ada modeling. Ya manajer SDM, tapi model untuk organisasi yang simple dan model organisasi yang complicated. Nah, Akhirnya disepakati begitu, Bu. oh iya, oke lah, nanti mungkin saya tiru. Tapi sekarang saya nggak mau pusing dulu, saya ikutin dulu Ya, administrasi ini ya, Pak. Nantilah itu penting, itu bukan ini saya. Artinya saya udah melihat ya, apa namanya gapnya ini loh ya, antara PKP ini udah gap ya. saya. Betul, Bu. Makanya di sini prinsip PKP kan banyak ragam, masing-masing master macam-macam itu, Bu, Nah, itu perspektifnya. Iya. masternya Pak harus juga memberikan masukan kepada BNSP. Jangan terlalu banyak neko-neko ngerombak sana. Jangan ilmunya Pak Surono, Pak Tatang aja yang diikutin, ya. Hmm. Ya, yang punya lah sebetulnya. Jadi kan suhunya master asesornya itu aja orangnya kan. Saya Iya, tahu iya. lah itu. Lalu Pak Aziz ikut-ikutan. Ini maaf ya. Saya sorry aja tuh saya juga batch pertama Pak master asesor, tapi saya tidak kembangkan karena saya dulu tidak Hmm. dibolehkan Bapak Mana.
Saya Oke. masih ingat kok Pak, LSP Bapak saya kok yang Iya, mengasih. betul Bu Nurma. Iya, Saya yang ingat kok pertama pertama kali kali saya. berkunjung ke Iya, Wisma dan PD pertama kan nih. sekali juga LSP Bapak pertama. Lalu sekarang Iya, berkembang pesat sedemikian betul. rupa kan, Iya. kayak jamur aja Iya, udah. kayak jamur di musim hujan Hujan. gitu. Betul. Begitu juga transportasi, Pak. Saya yang Oh, mengembangkan cuma 3, Pak. iya Insan iya. 5, Ali, Hmm, Alpi, lalu Ali, ya, hmm. lalu Translog. Saya nggak Oh, nyangka kok tiba-tiba saya akhirnya dapat di Translog ini, ya. Nggak tahu lah itu karena iya iya. apa itu aja kan tidak saya rencanakan gitu ya. Oke, sip. Baik, Bu Nurma. Terima kasih Ya. masukannya. Baik, Bapak Ibu. Saya pikir sudah selesai ini dan waktu juga setengah 10. Yes. Monggo kalau ada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang lain, artinya dalam jangka waktu mulai hari ini, maka Bapak Ibu ini nanti akan saya bagikan ke Pak Udin untuk kemudian monggo silakan didistribusi kepada seluruh peserta yang nanti akan bergabung di tanggal 18 dan 19. Izin Pak Kira-kira Toto, begitu. Ya Bu, monggo. dari Bandar Lampung, Pak. Jauh Jadi Lampung. tugas ini, ya, jadi Ya. tugas saya dari kompetensi kefarmasian, Pak. Saya apoteker, Oh, jadi saya oke. ini RCC yang kedua. Iya, Jadi Bu. tugas peserta ini kan jadi seperti membuat MUK itu kita sudah bawa maksudnya kita sampai di hotel nanti kita udah punya ini ya Pak. Udah Tugas punya ini ini, yang Bu. kita bawa. Iya, Iya. Oke. betul. Terus habis itu Pak kan kalau dulu ada yang warna apa Pak eh, apa nih namanya map merah, map kuning gitu Oh, Pak ya. Jadi ya. nanti map hijau ya Pak yang Map kita hijau aja. bawa Iya, itu map iya, hijau. iya. Terus yang persyaratan-persyaratan yang tadi juga harus kita ini ya Pak, kita print juga ya Pak, bukan Oh, dalam bentuk enggak. PDF. Oh, kalau persyaratan yang ini, iya, Ya, artinya Ibu harus punya Hardcopy. SPT. ya, Artinya ini saya tidak punya. tidak tidak soft ya, nanti dilampirkan di Ya. map biru. Ya. Oh Isinya ya, map biru nggak usah dipikirkan karena sudah ya, disiapkan oleh panitia nanti. Tapi oke, kelengkapan ini Bapak Ibu harus siapkan semua. ya, baik. Ya, Jadi hanya map hijau saja ya Pak, yang map berisi hijau tugas yang ini. isinya butir nomor 1 ini, Ya, yang terima kemudian kasih. ya itu kira-kira Bu. Ya, terima Mapnya kasih Pak. kita siapkan peserta atau panitia? Kayaknya Pak Panitia mestinya map Panitia dong. Kita Pak bundle Panitia. mapnya bawa, Panitia. kita bawa ini hard copy aja. Iya, Ya. bisa juga nggak tahu disiapkan printer atau tidak. Nah itu monggo nanti bagian Nah, dari itu diskusi. Pastinya ada printer lah, karena Iyalah Pak. bisa jadi Bapak Ibu hanya bawa Ya kan? soft, ya. dan bawa kertas, kemudian mapnya juga disiapkan, softnya tinggal di print pada tanggal 18 itu. Itu kira-kira Pak Bu. Pak, izin Pak, satu lagi Pak. Kan kalau di farmasi itu kan ada yang untuk meracik obat. Kalau saya ngambil kan apa merencanakan kebutuhan obat. Kalau saya ambil di merencanakan obat saja bisa ya Pak? Meracik obat aja bisa ya Pak? Itu Untuk skema tugas atau ini. skema Skema apa Pak. itu? Skema Pak. Skemanya meracik obat, merencanakan Hmm. meracik obat. Hmm, Iya heeh. bisa Bu. Silahkan Bisa ya pilih Pak? sesuai dengan skema yang ada di tempat Ibu. Monggo Ya, silakan. SKKN ini kan ada ini Pak, ada meracik obat, ada yang untuk apa penyimpanan obat dan satu. Jadi saya ambil satu aja nggak apa-apa ya Pak? Tunggu Bu. Unit kompetensi atau skema? Itu Unit, unit ayo apa salah skema? salah salah salah. Unit kompetensi. Itu unit nggak boleh Bu. Oh, harus satu skema Bu. Itu skema. Satu skema nanti dipilih satu PKP. Iya betul. Ah, Skema Ibu aja yang gitu. sudah verifikasi selama ini ambil. Nah tuh kita Ya, itu maksud saya tuh yang satu itu, Pak. Saya kemarin itu meracik obat. Jadi meracik obat itu terdiri dari ada resepnya, kemudian apa lagi ya? Lupa sih apa lagi. Nah, gitu, Pak. Jadi cuma satu gitu aja nggak apa-apa ya, Pak. Tapi Tunggu, banyak pengembangannya, Pak. Banyak bukan. pengembangannya. itu masih Tadi Ibu harus memahami beda skema dengan unit Hmm? dengan unit kompetensi, dengan PKP Hmm. beda semua. dengan PKP, bahwa di dalam skema itu ada PKP, di dalam PKP ada unit kompetensi. Kalau kode unit, Pak. Kode unitnya itu misalnya kode unit ya. Kode dana itu Kayak bagian ini dari Pak, misalnya menyiapkan dan meracik sediaan farmasi gitu. Terdiri dari elemen kompetensinya tuh Oh, menyiapkan sediaan unit farmasi itu mulai dari alatnya unit itu terus unit. kalau meracik itu misalnya obatnya tuh ditimbang, kemudian bahan obatnya Ya, itu dicampur, kemudian dikemas, lalu diberi etiket. Itu tuh itu KUK Bu. eh, apa itu Pak? Itu Itu KUK. unit. Maksudnya itu. itu unit.
Nah, Iya. maksud saya kalau satu begitu boleh nggak, Pak? Nggak boleh, Maksudnya yang harus satu skema. jadi sebanyak itu, Pak ya? Iya, satu skema. Satu skema. Ya, Iya, oke. Terima kasih, Pak. oke, baik. Jadi Ibu pelajari lagi, Bu, pembeda antara unit kompetensi, di mana di dalam unit kompetensi itu ada elemen, ada KUK. Ya, Yang Ibu ya, ceritakan tadi itu adalah ya. unit kompetensi. Ah, Ibu harus naik ke atas lagi, ah. yaitu skema. Itu ya, yang KUK-nya tadi ya itu tadi, Pak. KUK-nya itu Nah, yang ada alat dan bahan pengemas untuk itu meracik unit obat gitu. kompetensi. Oh, Jadi unit kompetensi itu di dalamnya ada elemen dan ada KUK. oke. Nah, elemennya itu, Pak, terdiri dari dua, menyiapkan sediaan farmasi Nah, dan itu yang masih kedua unit meracik. kompetensi. Itu Oke, masih unit kompetensi. Ibu oke. naik ke atas lagi. KUK, KUK. Bukan. Enggak di bawah Apa, itu. Pak? Itu di bawah tambahan, ke atas. Pelajari dulu, Bu. Nah, ini harus Ibu harus pahami. Ini. Nah, ya, ya itu Pak. Saya tadi tuh belum paham tugasnya itu seperti Nah, apa. Ibu sudah Kalau waktu yang 3 tahun ke belakang cuma satu itu Pak. ya, sekarang nggak boleh satu. Harus satu PKP. Oh Bagian gitu. dari sebuah skema. Ini perhatikan. Ini ada Ya, skema. Ibu harus cari dokumen Ibu yang skema, Bu. baik. Itu Ya, terdiri dari 4 UK. Di dalam UK ya. ini ada elemen dan KUK. Di Mm-mm. sini dibagi menjadi misalkan ini nanti 2 PKP. Nah, belajar memahami pembagian PKP mestinya Ibu juga sudah paham karena itu ada di MOOC Ya, 2023. ada. Ya, nah itu Bu, kira-kira Bu. Gitu ya Oh Bu ya. gitu. Jadi monggo silahkan disiapkan berada di skema Iya, bukan di UK. iya. Kalau yang 3 tahun kemarin seperti itu Pak. Ya udah, Nah, nggak udah apa-apa. berubah Terima kasih Bu. Pak. Oh, Ya, Sudah sudah. terima kasih berubah, Pak. sudah banyak Ya, berubah Bu 3 tahun yang lalu. baik, Ya, baik Pak. Terima kasih. baik. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, Alhamdulillah. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah memahami substansi yang nanti akan kita hadapi tanggal 18-19. Insya Allah berjalan lancar semua. Apalagi di sini ada Amin. Bu Norma, mantan nah, ya, komisioner. saya juga ikutan kok, Pak, RCC. Saya nggak privilege loh, Pak. Saya nggak Ya, pernah privilege, jujur. ya, ya, Takut ya, saya. ya. Baik. Dan saya minta. Baik, Bapak Ibu, semua kita dalam proses belajar untuk lebih piawai lagi bertindak sebagai asesor kompetensi, sebagai perpanjangan tangan dari BNSW maupun LSP dalam memberikan predikat kepada para asesi pada akhirnya nanti kompeten atau belum kompeten. Dan itu adalah tugas mulia kita semua dengan menjaga integritas kita masing-masing, menjaga independensi kita masing-masing sebagai asesor, maka kita mudah-mudahan menjadi sebuah berkah kehidupan kita untuk akhirat nanti. Itu Bapak Ibu sekalian sementara yang bisa saya lakukan. 1-2 putaran kalau masih ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Tapi kalau tidak, saya akan serahkan ini kembali kepada Pak Udin. Baik, terima kasih Monggo, Pak silakan. Wulan Sutoto yang Ya, sudah memberikan pengarahan, pencerahan terhadap para peserta untuk sebelum masuk ruangan besok. Pak Toto tadi sudah menyampaikan tugas, yaitu Bapak Ibu harus menyiapkan, membuat MOOC 2023 untuk satu skema dengan menggali bukti langsung dan tidak langsung. Ini nanti dimasukkan ke dalam map hijau. Kemudian memastikan MOOC itu tadi sesuai dengan pendekatan profil asesi, khususnya yang bukti langsung, yaitu CL, T, TPD, kemudian PMO, atau DIT. Kemudian Bapak Ibu melengkapi persyaratan dasar RCC. Nah, persyaratan dasar RCC ini Bapak Ibu sesungguhnya sudah Bapak Ibu daftarkan kemarin, tinggal dicetak saja. Dicetak kemudian dilampirkan nanti pada map biru. Map biru, insya Allah nanti panitia akan menyiapkan isinya. Ya, sedangkan map hijau Bapak Ibu menyiapkan dari sekarang sampai sebelum masuk ke ruang RCC. Itu ya. Nah, untuk persyaratan dasar itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto yaitu kopi sertifikat teknis. Jadi bukan kopi sertifikat asesor ya, tapi kopi sertifikat teknis.
Kemudian surat usulan dari LSP. Masing-masing LSP punya surat rekomendasi gitu ya. Kemudian kopi sertifikat asesor. Ini nanti akan dilihat oleh master asesor sudah kadaluarsa belum atau 3 bulan ke depan mau kadaluarsa gitu ya. 3 sebelum dan 3 sesudah. Nanti akan dikelompokkan menjadi peserta tipe yang mana. Kemudian kopi sertifikat peningkatan kompetensi asesor ini upgrading 2023, upgrading MOOC 2023. Kemudian kopi surat tugas sebanyak 6 kali. Bapak Ibu juga sudah mengumpulkan ini di pendaftaran, tinggal dicetak saja. Kemudian eh, kopi surat tugas MAPA 2 kali, kemudian kopi surat tugas MKVA 2 kali, kopi KTP. Kemudian pas foto, Pak Toto tadi juga menyampaikan pesan seperti yang kami sampaikan pesan jauh-jauh hari sebelumnya, menyiapkan pas foto menghadap ke muka dengan baju formal. Ya. Nah, contoh benar sudah kita posting di grup. Kemudian tentang persyaratan dasar ini sudah kita posting di grup. Kemudian tugas yang harus Bapak Ibu siapkan untuk besok sebelum masuk ruangan juga sudah ada di grup. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa untuk RCC ini nanti silahkan disiapkan yang tadi menjadi tugas Bapak Ibu sehingga mudah-mudahan sebelum masuk ruangan semuanya sudah siap. Adapun nanti kalau Bapak Ibu memerlukan printer, nanti kami akan posting nomor telepon penyewa printer yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa negosiasi sendiri dengan penyewa printer kalau memang tidak membawa dari Lampung misalnya. Tapi kalau yang di Jakarta mungkin dekat bisa bawa dari kantor, dibawa eh, pada saat RCC itu. Kalau itu memang nanti diperlukan. Gitu ya. Kemudian nanti printer untuk panitia tentu kita akan sediakan untuk memfasilitasi master asesor. Demikian Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup Pak Amin akan memberikan garis merah untuk kesempatan kali ini. Silakan Pak Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih pada guru saya juga ini, Pak Master Asesor, Pak Dinar Wulan Sutoto atau sering dipanggil sebagai Pak Toto gitu ya. Dan bersyukur kita mendapatkan asesor-asesor yang master asesor yang sangat baik. Beliau nanti akan bersama dengan Pak Sugianto. Begitu ya Pak Toto ya? Iya, iya, Pak Sugianto. Iya. Alhamdulillah Pak Sugianto juga termasuk master asesor yang senior juga. Dan Bapak Ibu, apabila ada kesulitan tadi secara teknis, walaupun mungkin secara teknis saya kurang menguasai teknisnya, tadi ya Bu Badrun tadi dari Lampung misalnya, ada perihal yang mau didiskusikan tentang skema, PKP dan seterusnya, nanti kita bisa diskusi secara tersendiri sehingga Bapak Ibu bisa betul-betul mempersiapkan dengan baik, dengan ringan. Dan saya ingin tegaskan ya ke Pak Badar, panitia melayani map biru beserta isinya. Betul seperti itu Pak Badar? Ya, jadi nanti dari Pak Toto memberikan file ke kita, nanti kita perbanyak sebanyak 24 peserta. Iya, Iya. iya, betul. Baik, jadi nanti memang ada peran dari master asesor, peran dari panitia untuk membantu Bapak Ibu, dan peran Bapak Ibu di dalam mempersiapkan sehingga printer yang tersedia oleh panitia itu kalau Bapak Ibu mau mengandalkan khawatirnya nanti malah ngantri. Jadi silahkan dibawa resources masing-masing dan insya Allah Bapak Ibu dengan pertemuan malam ini maka acara 18-19 itu bagi kita bisa untuk silaturahmi, pendalaman, dan pertemuan yang menyenangkan. Jadi hilangkan rasa khawatir, mules, dan seterusnya tadi ya. Ubah menjadi hal yang membahagiakan. Terima kasih. Kita bertemu di Sofyan Cutmutia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Amin. warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. sebelum kita tutup, kita foto bersama. Mudah-mudahan nanti ketemu di tanggal 18 masih utuh seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Amin, insya Allah. Oke. Udah hilang Pak hidungnya. Kita foto bersama semuanya sudah muncul 25 peserta, Checklist, 26 peserta. Ya, checklist. peserta.
Baik, sudah muncul semua. Adakah yang belum? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita foto. Mohon bantuan juga Bu Leli untuk memfotonya supaya lebih lengkap ya. Baik, kita foto. Satu, dua, kompeten, 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 kompeten. Ya, satu, dua, tiga. Iya. Baik, masih ada nggak di halaman kedua ya? Habis, cuma satu Habis. halaman. Baik, Ya. terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Kasih. Insya Allah kita rekam dan nanti akan kita share ke grup untuk mengulang-ulang kembali. Baik, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah bihamdika Terima asyhadu an la ilaha kasih. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.